Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Bunda Rafe hari ini dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan bahas lebih lengkap materi mengenai sistem gerak pada manusia. Di sini sudah disediakan gambar rangka manusia dari arah depan dan arah belakang, di mana fungsi rangka itu sendiri adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Ketiga, menegakkan tubuh. Keempat, tempat melekatnya otot. Dan terakhir, tempat menyimpan mineral dan energi. Jadi, sangat banyak fungsi dari rangka ini. Jika manusia tidak memiliki rangka dalam tubuhnya, maka tubuhnya akan lemas dan tidak mampu berdiri dengan tegak. Pada sistem gerak akan ada 3 bahasan yang kita pelajari. Yang pertama tulang, kemudian otot, dan juga sendi. Yang pertama, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, si tulang ini disebut pasif karena jika tidak ada otot, maka tulang kita hanyalah tulang belulang yang tidak mampu bergerak. Jadi antara tulang dan otot saling berkaitan. Kemudian bentuk tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang panjang, kemudian tulang pipih, tulang pendek, dan juga tulang tidak beraturan. Nah, selanjutnya ada nama tulang beserta nama ilmiahnya. Pastinya teman-teman sudah menghafal ya ketika tes lisan kemarin. Setelah kita mempelajari tulang, kemudian kita berlanjut ke pembahasan mengenai sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Pada seorang manusia biasanya memiliki 360 sendi, di mana sendi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Selanjutnya disediakan gambar seseorang yang sedang bermain baseball. Di sini ada beberapa sendi yang ikut bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada sendi yang tidak bergerak itu ada pada tengkorak kepala kita sebagai manusia. Nah, kenapa sih si tulang tengkorak itu termasuk ke dalam sendi mati atau sendi yang tidak dapat bergerak? Karena hubungan antara tulang mata, tulang hidung maupun tulang pelipis itu tidak dapat digerakkan, sehingga disebutnya adalah sendi mati atau sinartrosis. Nah, kemudian ada beberapa sendi juga yang dapat bergerak secara bebas, yaitu sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini ternyata dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada sendi putar, sendi peluru, sendi geser, sendi engsel, dan sendi pelana. Sendi putar ini sendiri adalah gerakan yang memungkinkan gerakan untuk memutar. Contohnya ada pada tulang tengkorak dengan tulang leher. Kemudian ada juga sendi peluru yang bergerak. Sendi peluru itu memungkinkan gerakan yang sangat bebas, hampir ke segala arah. Contohnya ada di antara tulang pinggul dan tulang paha. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya di mana sih? Ada pada bagian tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kita ada namanya sendi geser. Kemudian apalagi? Ada sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan satu arah.
seperti engsel pintu atau jendela. Contoh sendi engsel ini ada pada siku. Kemudian sendi pelana yang terakhir memungkinkan gerakan tulang ke dua arah. Contoh sendi pelana ini adalah pada bagian jari-jari tangan kita. Setelah kita mempelajari mengenai sendi, selanjutnya adalah pembahasan mengenai otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot sebagai penggerak bagian-bagian tubuh kita. Jenis otot dibagi menjadi 3. Ada otot lurik atau rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya, kelainan sistem gerak pada manusia. Di sini sudah disediakan beberapa gambar mengenai penyakit yang menyerang tulang, sendi, maupun otot manusia. Di gambar yang pertama, ada gambar seseorang yang sedang duduk, sedang menulis di kursinya. Ada yang menderita kifosis, ada yang lordosis, skoliosis. Nah, ketika seseorang menderita kifosis, tulangnya itu membungkuk karena sering menulis dengan jarak yang terlalu dekat. Kalau lordosis, ini tulangnya maju ke depan sehingga terlihat membusungkan dadanya. Ada juga yang skoliosis. Kalau skoliosis ini tulangnya berbelok ke kiri maupun ke kanan. Dan terakhir adalah cara duduk yang benar. Jadi lurus, ya, tidak belok ke kiri kanan maupun ke depan dan ke belakang. Kemudian ada gambar apa lagi? Di gambar poin B ada gambar seseorang yang menderita penyakit rickettsia. Apa itu rickettsia? Rickettsia adalah penyakit kekurangan vitamin D. Biasanya kakinya berbentuk huruf X atau huruf O. Ya. Jadi biasanya orang yang menderita penyakit rickettsia ini kakinya tidak lurus seperti kebanyakan orang yang normal. Kemudian di poin C, ini adalah penyakit artritis atau tulang sendinya rusak. Makanya jari-jari yang terlihat itu biasanya berbelok. Yang seharusnya lurus normalnya, namun sendinya ini bermasalah atau rusak sehingga menyebabkan tangannya ini berbelok ke kiri maupun ke kanan. Begitu. Kemudian selanjutnya ada osteoporosis, yaitu kekurangan kalsium. Ini biasanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia ya teman-teman. Begitu. Yang tadinya tulang yang sehat ini full berisi kalsium yang sangat baik untuk tulang kita. Kemudian ketika sudah lanjut usia, tulangnya akan mengeropos. Ya, kemudian terakhir adalah fraktura atau patah tulang. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, tulang normal itu menyatu. Namun ketika terjadi fraktura, maka tulangnya itu retak atau patah. Pastinya sakit ya teman-teman. Kita tersenggol saja atau terkena pisau saja di jari itu sakit. Apalagi tulang yang ada di dalam tubuh kita ada yang patah. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem anggota gerak kita? Yang pertama, bisa mengkonsumsi makanan yang memiliki kecukupan kebutuhan gizi. Yang kedua, melakukan olahraga secara rutin, kemudian istirahat yang cukup, membiasakan sikap tubuh yang baik saat berjalan, duduk, juga menulis, serta menghindari makanan yang tidak sehat bagi tubuh kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.